Batang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terletak di jalur Pantura 84 km sebelah barat kota Semarang. Keindahan sumber daya alam yang dimilikinya menjadikan Kabupaten Batang memiliki beberapa daerah tujuan wisata unggulan. Salah satu daerah tujuan wisata di Kabupaten Batang adalah Pantai Ujung Negoro. Pantai Ujung Negoro dapat ditempuh melalui perjalanan darat lewat Jalan Nasional Jakarta-Semarang pada jalur Pantura 15 km dari kota Batang, lewat gerbang KKLD Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman. Untuk sampai ke daerah wisata, harus melalui pemukiman penduduk, rel kereta api tanpa palang pintu, dan perkebunan masyarakat. Untuk segera melanjutkan perjalanan dan bisa menunjukkan kembali tiket pilotet penyu bebas. Kami himbau untuk semua petugas penjual tiket yang bandelanya sudah habis untuk segera melakukan. Pada saat-saat tertentu, Karang Taruna Ujung Negoro ikut serta dalam mengelola wisata Pantai Ujung Negoro. Roda 2 yang belum mendapatkan tiket untuk menuju Probolinggo dan kami himbau untuk semua petugas penjual tiket jangan melayani pengunjung di tengah jalan. Sekali lagi kami himbau untuk petugas penjual tiket jangan melayani pengunjung di tengah jalan.
Pandai Ujung Negoro merupakan satu-satunya pandai bertebing di deretan pantai utara Jawa. Ujung Negoro merupakan kawasan pelestarian sumber daya ikan, pengembangan konservasi taman pesisir, ekowisata, penelitian, dan situs bersejarah perkembangan agama Islam di Batam. Beberapa tujuan pengunjung adalah rekreasi pantai, ziarah makam Syekh Maulana Maghribi, penelitian, outbound, susur pantai, dan pemancingan. Gua di permukaan laut, merupakan dasar laut, kalau dipakai udah bisa sampai itu. Namanya Suroto. Nek zaman dulu namanya mbah-mbah saya itu bukan gua. Itu namanya Gangsiran Suroto. Yang dalam kisahnya di pewayangan Surotomo itu dari Kurawa yang sudah terpisah akan membalas dendam kepada Pendawa. Dia sampai merantau melunta-lunta musuh ayam malas sampai pantai Ujung. Dari sini mempunyai pendapat akan menculik dari keturunan Pendawa. Dari sini mulai gangsir katanya dalam apa mitos, gangsir dari sini sampai ke Dieng yang pada waktu yang menjadi raja, katanya anaknya Abimanyu balik ke Sit, tapi sampai di sana gagal, dia tertangkap.
Kawasan Pantai Ujung Negoro menjadi tempat yang strategis untuk persinggahan. Daerahnya yang masih asri dengan pepohonan yang lebat menjadi tempat yang sesuai untuk menenangkan diri. Salah satu tokoh yang memanfaatkan tempat ini adalah Syekh Maulana Maghribi yang tengah melakukan dakwah di sekitar daerah Kabupaten Batang. Maka di Pantai Ujung Negoro ini juga ada bekas petirasan sang Syekh Maulana Maghribi yang kini dibuat bangunan dan tempat peribadatan tepat di atas Gua Aswatomo. Wali yang menamakan dirinya itu Syekh Maulana Maghribi, rombongan Syekh Maulana Maghribi. Dia menusur dari Pati menuju Nusantara, itu dibagi-bagikan, yang di sini ada, di sini ada. Sekarang di Somaliki ada Syekh Maulana Maghribi, daerah Cirebon ya ada Syekh Maulana Maghribi, sini ada Syekh Maulana Maghribi, samping Gresik pun ada Syekh Maulana Maghribi. Itu namanya menurut para ulama-ulama yang ahli sejarah wali, katanya itu rombongan Syekh Maulana Maghribi banyak, ada 300 orang yang namanya satu kelompok angkatan Syekh Maulana Maghribi berdakwah ke Nusantara akan menyebar luas agama Islam. Kalau makom Syekh Maulana Maghribi diramaikan, diberikan hall, dimulai ada hall pertama itu tahun 1960. Jadi lamanya sekarang itu adalah setengah abad. Sudah berjalan tiap tahun mendatangkan para dakwah untuk berceramah tentang agama. Di bawah tebing, tepat di bawah petilasan, terdapat gua peninggalan Syekh Maulana Maghribi. Konon dipercaya sebagai tempat beristirahatannya. Dalam persinggahannya di Pantai Ujung Negoro, Syekh Maulana Maghribi gemar menatap luasnya lautan dengan duduk-duduk di bebatuan yang banyak bertebaran di pantai itu. Batu tempat Syekh Maulana Maghribi menikmati hamparan keagungan Tuhan itu kemudian dikenal sebagai Watu Jonjongan. Dipercaya bahwa barang siapa yang memancing dengan bertemu pada batu itu kemudian mendapatkan ikan, dia akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Profesi peziarahan sebenarnya sudah dimulai sejak zaman dulu. Salah satunya adalah peziarahan yang dilakukan oleh Ki Haji Abdul Fattah dari Pekalongan. Beliau datang untuk menghadiri haul Syekh Maulana Maghribi. Ketika sang kiai sedang mengambil air wudhu, dia kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dia mencoba berkeliling dan berjalan di sepanjang bibir pantai, namun tidak menemukan juga air yang bisa digunakan untuk berwudu. Maka berdirilah dia di pinggir pantai dan mulai mengetuk-ketukkan tongkatnya. Ajaib, dari bekas ketukan tongkat keluar sumber air yang bersih dan tidak terasa asin. Maka berwudulah Kiai Haji Abdul Fattah dengan air yang memancar keluar dari bawah hamparan pasir pantai itu. Hingga kini, bekas sumber itu masih ada dan dikenal masyarakat dengan sebutan Sumur Wasi.
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka Kabupaten Batang menetapkan kawasan konservasi laut daerah dengan surat keputusan Bupati nomor 523/283/2005 tentang penetapan kawasan konservasi laut daerah Pantai Ujunegoro, Roban, Kabupaten Batang, dan pengelolaannya diatur dalam Peraturan Bupati Batang nomor 7 tahun 2010 tentang pengelolaan kawasan konservasi laut daerah KKLD atau Taman Pesisir Ujung Negoro. Jadi rebon asli dari Pantai Ujung Negoro, bukan dari yang mana-mana, bukan, khusus artinya itu. Rebonnya dari hasil Pantai Ujung Negoro. Terakhir dibagi tiga, ada yang super, ada yang biasa. Yang super itu bahan bakunya dari barang yang murni. Rebon asli tidak campuran kotoran apapun. Nah, yang kedua dan ketiga, kemungkinan dikit-dikit ada kotorannya, karena kotoran itu tidak dapat dihilangkan, karena kecilnya kotoran sampai membuat warna rebon itu tidak jernih. Nah, ini contohnya yang super sudah pakai label, diberi izin dari Depkesris juga, dari industri juga memberikan izin untuk cara pembuatannya. Kalau yang bungkusan itu Pak? Kalau bungkusan ini 3 kilo, ini yang biasa. Cirinya kita cirikan talinya abu-abu. Yang nomor 2 seperti ini, talinya kuning. Nah, Untuk harganya masing-masing itu berapa Pak? harganya yang ini per kilonya itu 20, yang ini per kilo, yang nomor 2 per kilonya 40, yang ini yang pakai label, yang super sudah dipentarang jauh kemurniannya 60 per kilo. Berarti ada 3 macam Pak. 3 macam.